Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Al-Mahdi akan menjalankan tugas sebagai pemimpin umat ini. Apa yang dia lakukan? Dia akan melaksanakan, menyelenggarakan ghazawat. Apa itu ghazawat? Peperangan-peperangan. Kok gitu, Ustaz? Karena Al-Mahdi ini kan pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi kita waktu di Madinah setelah hijrah dari Mekah juga menyelenggarakan ghazawat, Pak. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Hunain, ada perang Tabuk, ya kan? Banyak peperangan dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Makanya dikatakan bahwa cara berjuang Islam itu pilarnya 3 intinya, Pak. Iman, hijrah, jihad. Intinya 3 ini, Pak, pilarnya. Jadi kita iman, kita kokohkan iman, sekalipun kita sedang dipimpin orang-orang kafir, kita nggak mau tawar-menawar, pokoknya Allah dan Rasulnya harga mati, gitu ya. Itu namanya iman, kita kokohkan terus iman kita. Sekalipun mereka ngajak kita untuk teriak harga mati yang lain, nggak mau kita. Kita harga mati kita cuma Allah dan Rasulnya. Karena apa? Teken kontrak kita hidup mati kan dengan Allah, bukan dengan selain Allah, ya. Sampai kapan kita terus mengokohkan iman ini? Ya sampai mati. Cuman ada jadwalnya, nanti kita harus hijrah. Ya. Hijrahnya kemana? Ke tempat pemimpin kita muncul, Al-Mahdi ini. Di mana Al-Mahdi muncul? Di Mekah. Maka sebagian kecil umat Islam ada yang hijrahnya ke Mekah, tapi sebagian besar nanti hijrahnya ke Syam. Karena Al-Mahdi di Mekah itu hanya menerima registrasi, ya, as-sabiqun al-awwalun, generasi pelopornya saja. Banyak. Untuk kemudian dia segera mendirikan khilafah di tempat yang sudah diisyaratkan oleh Nabi, yaitu di Syam. Nanti umat Islam baru ramai berbondong-bondong hijrahnya ke Syam. Tapi dengan catatan, yang memang bisa hijrah, yang tidak bisa sudah terpaksa dia ngendon di wilayah masing-masing. Termasuk saya khawatir yang di Indonesia terpaksa ngendon kalau nggak keburu hijrah. Karena apa? Karena peristiwa Dukhan, peristiwa pembenaman bumi di timur, peristiwa pembenaman bumi di barat, itu menyebabkan dunia kita nantinya berbeda sekali dengan dunia kita sekarang. Dan salah satu yang paling membedakan apa? Terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern ini macet, Pak. Nggak berfungsi lagi. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Muslim yang berbunyi, wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala, ya. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Muslim, ya. Kita lihat hadisnya. Waktu Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat nggak ngerti, Pak. Kenapa nggak ngerti? Karena para sahabat nggak ada yang pernah pakai komputer, nggak ada yang pernah pakai handphone, nggak ada yang mengalami listrik, AC, mobil, motor, pesawat udara, ya. Tapi para sahabat meneruskan hadis ini, generasi demi generasi demi generasi, sampai ke kita sekarang, di era teknologi canggih sekarang ini. Nah, kita mengkaji hadis ini, kita bisa ngerti, oh, ada isyarat dari Nabi, suatu ketika teknologi canggih ini selesai, nggak bisa dipakai lagi. Kapan itu terjadi? Ketika Dukhan terjadi. Dukhan itu, kabut asap itu sebabnya apa? Jatuhnya bongkahan-bongkahan batu dari langit. Dalam hadis disebutnya bintang berekor. Kalau dalam bahasa modernnya disebut apa, Pak? Meteor, ya, menabrak planet bumi. Karena meteor itu yang akan menabrak planet bumi menurut ilmuwan NASA, ahli astronomi, katanya akan ada meteor yang pecah nabrak planet bumi kita ini yang dilapisi oleh atmosfer. Nah, pecahannya itu, Pak, itu ada yang tetap menabrak daratan, ukurannya bisa garis tengahnya 2 km, Pak. Bayangkan batu garis tengahnya 2 km, bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, nabrak daratan. Ya tentunya menimbulkan kepulan asap kayak bom nuklir meledak. Cuman berlipat-lipat kali dari bom nuklir. Makanya kabut asapnya yang berbentuk cendawan itu akan terus meluas sampai apa? Sampai menyelimuti planet kita 40 hari 40 malam, kata Nabi kita. Dahsyat itu peristiwa. Nah, gesekan batu besar itu dengan udara itu menimbulkan induksi, ya. Induksi besar-besaran itu menyebabkan EMP, kata orang barat, electromagnetic pulse, yang maknanya semua barang-barang kelistrikan tidak bisa berguna lagi. Bahkan tumbukan ke daratan, ke tanah, batu besar itu menurut ahli fisika bisa sampai merubah sifat zat-zat tertentu. Contohnya apa?
besi berubah jadi lengket nanti. Makanya semua instrumen yang terbuat dari bahan besi yang sedikit rumit saja tidak bisa dipakai lagi. Contohnya sepeda, rantainya besi, gearnya besi, lengket dia nggak bisa dipakai. Bedil, pelatupnya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai lagi. Jadi dengan kata lain, kita akan kembali ke kondisi seperti zaman Nabi lagi. Makanya hadis-hadis tentang peperangan yang dipimpin Al-Mahdi nanti mengisyaratkan alat senjatanya adalah pedang, tombak, panah, berkuda, ya kan? Seperti itu. Dan saudaraku rahimakumullah, penulis kitab tadi, Syekh Mubayyad, berpendapat bahwa macetnya teknologi canggih tidak buruk bagi umat Islam, malah bagus buat umat Islam. Karena apa? Karena kita langsung istirahat dari perlombaan mengejar ketertinggalan dengan barat kafir di bidang teknologi canggih. Sebuah perlombaan yang sebenarnya nggak akan pernah bisa kita menangkan. Karena apa? Karena barat nggak pernah rela kita menang. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, dengan berhentinya teknologi berfungsi, maka kita umat Islam yang jauh tertinggal dengan barat kafir tiba-tiba jadi setara kan, jadi 0-0 kan situasinya kan, sama-sama susah kan, sama-sama jadi nggak ada kecanggihan teknologi lagi, nggak bisa menyombongkan diri lagi. Nah kalau sudah seperti itu keadaannya, ya berlakulah kaedah orang Betawi, Pak. Lo jual, gue beli. Baru bisa berlaku, Pak. Kalau sekarang kita ngomong gitu sama barat kafir, itu cuma gertakan kita saja. Tapi realitanya di medan-medan peperangan umat Islam jadi bulan-bulanan, Pak. Jadi bulan-bulanan kita. Kita berkeringat-keringat di bawah matahari, paling mentok kita pakai RPG. RPG itu senjata anti tank. Sementara mereka di ruang AC, Pak, pakai komputer, pakai mouse gini-gini, Pak. Target lock, kayak main game aja. Mereka nggak perlu turun ke medan perang. Sementara drone-nya bekerja, ya kan? Mengirim rudal. Tewas langsung mujahidin 200 orang dengan ibu-ibu, anak-anak sekaligus. Kalau ditanya, kenapa anak-anak ibu-ibu mesti kena? Ya, nggak terelakkan. Kurang ajar. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini kondisi dunia nanti. Nah dalam kondisi seperti itu muncullah pemimpin kita, Masya Allah. Sementara umat lain lagi sibuk nyari makan, ya kan? Karena apa situasi dunia? Orang di mana-mana kelaparan nanti, Pak. Setelah dukhon, setelah kacau bencana-bencana ini. Nah umat Islam yang ngerti, justru mereka sudah siap-siap menyambut kedatangan pemimpinnya, Al-Mahdi. Masya Allah. Nah Al-Mahdi kemudian akan memimpin kita, membebaskan lebih banyak lagi negeri demi negeri untuk menegakkan kalimatullah yal ulia. Sampai berapa lama? Sampai sekitar 7 tahun. Sebelum 7 tahun itu, ya, Allah takdirkan Dajjal keluar, ya.